Dari santri semua. Itu kita latih bagaimana packagingnya, bagaimana pemasarannya, dan ternyata bagus dampak dari pondok pesantren. Mereka KKN bukan hanya mengajak masyarakat memikirkan literasi keilmuan saja, tetapi bagaimana memikirkan literasi ekonomi yang ada di sekitarnya. Kita menjual benar-benar hasil dari pondok pesantren. Sudah ada, kalau 1.500 saja, itu berarti kan sudah memiliki 1.500 produk. Ada label syariatnya, halalnya itu. Nah, ini teman-teman pesantren juga bisa masuk ke situ. Bagaimana masyarakat Desa Dasun ini memasarkan produk-produk yang ada di Desa Dasun, misal dari tambaknya. Baiklah, sebelum kita mulai podcast pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Semoga mendapatkan manfaat dan barokah. ala hadinya wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, selamat jumpa kembali dengan kami di podcast Perpustakaan Cahaya Ilmu Desa Dasun. Perlu pemirsa ketahui bahwasanya podcast ini merupakan kerjasama antara Desa Dasun dengan KKN Setai Al-Anwar yang sejauh ini sudah beberapa kali melaksanakan podcast. Dan kita kembali dengan tamu kita yang spesial. Beliau adalah Kiai Haji Taji Yasin atau biasa disebut dengan Gus Yasin Maimun, seperti itu. Yang sekarang menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah. Baiklah, mungkin sebelum kita jauh membahas tentang tema kita kali ini, alangkah baiknya kita perlu menguraikan dulu apa yang nanti kita bahas, yaitu pertama adalah terkait dengan secara sosiologis, ya. Pondok pesantren merupakan rumah santri dalam menuntut ilmu agama dan juga menjadi rumah belajar kemandirian hidup. Tidak diragukan lagi bahwasanya lingkungan santri merupakan telah berhasil mencetak kualitas manusia yang berkarakter religius sekaligus juga memiliki daya tahan hidup yang telah teruji. Namun ya namanya daya manusia kadang ya memiliki kekurangan, di mana mengikuti perkembangan dunia global saat ini, khususnya dalam hal mengembangkan jiwa kewirausahaan, itu terkadang lingkungan di kalangan santri masih kurang siap dalam memerankan diri untuk tampil menjadi penggerak ekonomi, di mana sebuah harapan akan terbentuk dari kalangan santri terutama dan juga masyarakat secara umum, wirausaha yang nantinya memiliki jiwa mandiri, religius, serta supaya bermanfaat untuk negeri. Adalah santripreneur, merupakan prototipe manusia Indonesia yang memiliki daya religius, di mana dia juga mandiri serta mampu bermanfaat mensejahterakan negeri. Disebut santripreneur karena seorang santri mampu memiliki keterampilan lebih, khususnya dalam bidang kewirausahaan. Hanya saja prototipe yang semacam ini itu masih dalam mencari jati diri. Ya, memang belum semuanya itu mendapatkan, bukan tidak langsung dia itu dikatakan santripreneur, enggak, tapi karena dia memiliki jiwa yang religius, mandiri, serta dia itu mampu bercakap, mampu mensejahterakan negeri. Untuk itu pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita membahas diskusi dengan beliau Ustaz Yasin Maimun terkait dengan santripreneur. Langsung saja, sebelum kita membahas jauh nih Gus, mungkin apakah santripreneur itu penting sih bagi masyarakat Indonesia? Ya, saya ucapkan terima kasih sebelumnya atas podcast kali ini dan teman-teman dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar yang telah
mengenalkan masyarakat Rembang, khususnya di Desa Dasun, di Kecamatan Lasem, mengenal bagaimana pentingnya sebuah digitalisasi. Terkait dengan penting atau tidak pentingnya, jadi kalau kita bicara tentang ekonomi sebenarnya sudah final. Artinya di dalam Al-Quran juga banyak diterangkan dengan tentang bagaimana ekonomi, bagaimana kemajuan Islam dan seterusnya. Juga kalau kita melihat sejarah tentang kenabian, juga para nabi itu memiliki usaha. Seperti Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi nabi, beliau mengembalakan kambing. Beliau mengembalakan kambing itu bukan karena apa-apa, tetapi melihat keluarganya yang waktu itu membutuhkan pembiayaan. Sehingga beliau mulai dari kecil mengembalakan kambing sampai usia 12 tahun. Dan di usia 12 tahun tentu sebelum usia 12 tahun kan dilihat dulu kemampuannya anak-anak itu apa sih. Artinya dia ajarin itu. Setelah beranjak dewasa usia 12 tahun beliau sudah memiliki akal yang bisa berpikir, sudah memiliki kekuatan, sehingga beliau akhirnya memutuskan untuk menjalankan perdagangan. Artinya ekonomi ini sangat penting, bukan hanya mengkaji kitab-kitab klasik atau kitab-kitab salaf, tetapi juga harus masuk di dalam hal ini. Karena di dalam Islam sendiri, di literasi kita sendiri kan ada namanya fikul iktisad, fikih ekonomi. Artinya kalau itu aja dipelajari berarti ini sebuah kepentingan, sebuah hal yang penting buat kita bersama. Melanjutkan nih Gus, mungkin tadi ya dijelaskan bagaimana pentingnya tentang santripreneur, kemudian mungkin apa sejauh ini Gus, mungkin upaya apa yang telah Pemprov Jateng upayakan dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat? Sebelum kita bicara pertumbuhan ekonomi ya, di mana kita ketahui bahwa Jawa Tengah ini di masa periode Ganjar Yasin di 2018-2023 dalam pertama kita dilantik, setelah itu kita diberi amanat oleh pemerintah pusat untuk menjadi penopang pertumbuhan ekonomi 7%. Jadi hanya beberapa provinsi saja. Akan tetapi memang masuk pada tahun 2019 kita mengalami penurunan ekonomi karena dampak COVID-19. Jadi setelah ada COVID-19 ini memporak-porandakan apa yang sudah menjadi impian kita semua. Mulai dari pemetaan kawasan industrinya, bagaimana menarik investor, bukan hanya dari kita bersaing hanya provinsi di Indonesia, tetapi kita juga bersaing dengan Vietnam, dengan Thailand dan sebagainya. Dan pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 di kuartal yang kedua kita sempat minus 5, sekian persen. Akan tetapi berjalannya waktu kita sekarang sudah tumbuh, dan di tahun 2021 ini di kuartal pertama kita sudah menunjukkan angka yang signifikan maju ya. Jadi awalnya 5, sekian minusnya, sekarang sudah 3, sekian. Artinya apa? Kita penting memang kita bicara tentang ekonomi bukan hanya kita berdagang saja, tetapi kita juga bagaimana mengkondisikan kawasan itu sebagai kawasan yang kondusif, yang bersahabat dan tidak ada kepanikan. Dan ini salah satu kepanikan kita. Nah, sehingga saat ini tentu dengan pertumbuhan ekonomi yang menurun dan dampak dari COVID-19, banyak masyarakat yang saat ini membutuhkan pekerjaan atau kehilangan pekerjaan. Sehingga pemerintah saat ini apa yang diupayakan, yang pertama tentu kita memberikan bantuan bahan pokok dulu. Bahan pokok apa yang dibutuhkan masyarakat, kita berikan bantuannya. Yang kedua, kita juga memberikan pelatihan-pelatihan, termasuk pelatihan-pelatihan untuk UKM, IKM kepada para santri atau para alumni dari pondok pesantren dan beberapa pondok pesantren. Dan insya Allah nanti di bulan ini di tanggal 12 kita juga sudah akan kita buka kelas pelatihan di Dinas Koperasi Pemerintah Provinsi terhadap 70 pelaku usaha dari santri. Dari santri semua itu kita latih.
bagaimana packagingnya, bagaimana pemasarannya dan lain sebagainya. Nanti ada pelatihan dan kita memiliki sebenarnya best practice ya dalam ekonomi Pondok Pesantren Sidogiri di Jawa Timur yang sudah melihat tadi itu kita upaya-upaya untuk bagaimana memajukan ekonomi masyarakat. Kemudian mungkin Gus, sejauh ini itu mungkin apa peran pesantren dalam keikutsertaannya? Tadi kan Panjenengan sampaikan juga ada namanya itu memberi bantuan, selain juga memberikan fasilitas pelatihan UMKM maupun IKM. Kemudian peran pesantren dalam keikutsertaannya membangun masyarakat, mensejahterakan negeri. Ya. Jadi gini, peran pesantren itu sangat penting ya, sangat signifikan menurut saya, karena kita ketahui beberapa pondok pesantren yang besar seperti di Jawa Tengah ada Kaliwungu, ada Kajen, ada di Magelang, ada di Tegal dan lain sebagainya, termasuk ada di Sarang, itu kan memiliki dampak yang kuat dalam hal pertumbuhan ekonomi. Dan pondok pesantren ini memiliki komunitas yang banyak yang tersebar di seluruh penjuru kawasan di Jawa Tengah. Kita bicara Jawa Tengah. Maka dari itu kita saat ini mendorong di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah sudah 3 tahun ini kita memiliki program ekotrend, yaitu ekonomi pesantren. Ekonomi pondok pesantren ini kita dorong betul, mulai dari bagaimana pondok pesantren ini bisa menjanjakan produksi-produksi yang ada di pondok pesantren, atau bukan hanya pesantrennya, tetapi para alumninya, alumni pondok pesantren atau dari santrinya yang memiliki usaha seperti kemarin di beberapa pondok pesantren, termasuk pondok pesantren Sarang, ada Tegal, ada Magelang, kita bantu juga dalam izin PIRT-nya. PIRT untuk pengajuan supaya produknya bisa diperpasarkan, air mineral. Juga ada dari kalangan pondok pesantren yang berusaha di bakery atau kue, kue ecormen. Nah, itu. Apa itu sih? Kue dari teman-teman ini, dari teman-teman IKM atau UKM dari pondok pesantren yang ada di Kabupaten Jepara. Ya, jadi kita izinkan juga, bukan hanya izinnya juga, kita dampingi sertifikat halal, dan itu semua pembiayaan dari pemerintah provinsi. Kita dampingi sehingga ini upaya-upaya kami, dan nanti di di bulan ini juga yang saya sampaikan tadi 70 pelaku UKM dari pondok pesantren itu juga nanti kita pelatih, yang kemudian juga kita dorong untuk mendapatkan izin PIRT kalau itu makanan dan lain sebagainya, atau SNI atau produk yang lainnya. Ya, tadi pemirsa, jadi memang peran pemerintah sangat penting sekali ya, di mana begitu memfasilitasi, bukan hanya sekedar memfasilitasi ya, tapi juga diusahakan betul, diupayakan bagaimana ketika mungkin ada santri yang ketika terjun di masyarakat terus mendapatkan dia itu mempunyai karya misalkan bukan hanya sekedar batik, misalkan kan bentuk karya tangan, ataupun situ bentuk makanan, maka diusahakan betul, diusahakan bagaimana PIRT bisa turun, bagaimana dia itu bisa konsumsinya agar lebih luas seperti itu. Itu pun disokong betul oleh pemerintah seperti itu. Ya. Oh ya, saya ingat juga sih. Ini kan masa KKN dari Stay Al-Anwar. Ya, dari kemarin teman-teman KKN yang ada di Kecamatan Laksedan dan di Kecamatan Sedan datang ke saya. Itu juga ternyata bagus dampak dari pondok pesantren. Mereka KKN bukan hanya mengajak masyarakat memikirkan literasi keilmuan saja, tetapi bagaimana memikirkan literasi ekonomi yang ada di sekitarnya. Kemarin diantar ke saya beberapa paket bentuk keripik, ada minuman, serbuk dan lain sebagainya. Dan kemarin saya sampaikan kepada teman adik-adik mahasiswi atau mahasantri dari Stay Al-Anwar, saya hubungkan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang supaya bisa diurus PIRT-nya dan lain sebagainya, sehingga apa yang menjadi nilai plus dari KKN Stay Al-Anwar ini bisa diproduksi dan bisa dijual, bukan hanya dinikmati sekitarnya, tapi bisa bukan kalangan terbatas seperti itu. Mungkin lingkupnya baru mungkin. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Stay.
Mungkin melanjutkan nih ke pembahasan selanjutnya. Jadi berdasarkan data pada tahun 2020 itu kan terhitung ada total 5.000 santri, Gus. Yang mana santri tersebut aktif dan juga tersebar di 28.094 titik pondok pesantren. Ya. Itu yang ikut santripreneur lah. Kita bahasakan santripreneur yang tadi upaya menghasilkan di mana daya jati diri yang bisa memiliki jiwa religius, mandiri serta bermanfaat bagi negeri. Kemudian mungkin bagaimana Gus ke depan untuk menggarap program santripreneur terlebih di Jawa Tengah ini? Ya, kalau bicara tentang jumlah pesantren, tadi disampaikan ada sekitar 28.000 dengan 5 juta santri. Mana di Indonesia kan? Iya, di Indonesia. Dan di Jawa Tengah ini adalah provinsi terbesar ketiga pemilik pondok pesantren. Di Jawa Tengah kalau kita melihat data dari Kementerian Agama Kanwil Jawa Tengah, data pondok pesantren di Jawa Tengah ada sekitar 4.400-an. Dan santrinya ada 600.000 sekian. Artinya itu jumlah yang besar. Dan tentu dengan jumlah yang besar itu nggak mungkin dari santri yang tidak memiliki potensi kewirausahaan. Karena itu sudah menjadi sunnatullah. Bahwa kita hidup gitu untuk menumbuhkan perekonomian. Jadi kami dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah menangkap ini. Kalau seandainya angan-angan kami di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, dari jumlah 4.000 udah nggak usah banyak-banyak deh. 20% atau 30% pondok pesantrennya itu memiliki produk unggulan di setiap pondok pesantrennya. Kita bisa kok bersaing dengan marketplace yang lainnya atau mungkin minimarket yang lainnya yang mana kita menjual benar-benar hasil dari pondok pesantren. Sudah ada kalau 1.500 saja itu berarti kan sudah memiliki 1.500 produk. Betul. Kalau dipajang di sebuah toko itu kan sudah menjadi penuh kan? Lah ya. Apalagi kita nanti di dunia pesantren itu kalau di militer itu kan kalau diperintah oleh atasan itu hanya siap dan siap. Pesantren juga gitu, apabila dimintai tolong oleh kiainya sami'na wa atokna langsung. Sehingga ini bisa menumbuhkan pasar yang begitu besar. Yuk kita belanja mencintai produk dari teman-teman pesantren. Saya lihat juga di Magelang ada kok yang membuat sabun. Di teman-teman pondok pesantren yang bikin hand sanitizer juga sudah ada. Disinfektan juga sudah ada. Apalagi makanan juga sudah banyak. Dari pesantren yang cocok tani juga banyak. Artinya ayo kita ini produksi produk dari para santri maupun para alumni dan pondok pesantren kita pasarkan, kita kemas. Nah, bagaimana itu kita pasarkan? Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap untuk mendampingi dan kita juga sudah mengkoordinasikan dengan 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Apabila ada pondok pesantren yang ingin mengajukan PIRT, izin jual dan lain sebagainya, itu kita fasilitasi, kita permudah. Itu sebuah harapan kami. Wah, itu berarti sekaligus mencintai produk dalam negeri seperti itu ya. Karena dari kita untuk kita seperti itu. Baik. Kemudian ini Gus, kita kan di dunia pesantren ya Gus ya. Tadi disebutkan ada fikul iktisad atau dalam bahasa sering dikenal dengan al-iktisad al-islami atau ekonomi syariah. Terkadang itu masih kurang cakap gitu Gus dalam menerapkan, wah gimana sih ya fikih kadang terlalu ketat mungkin dengan realitas yang ada, mungkin secara pandangan panjenengan sendiri itu Gus. Mungkin bagaimana untuk kita itu lebih elastis, maksudnya itu enggak begitu kaku, oh ini boleh dengan seperti ini kan seperti itu. Ya, jadi kalau kita bicara syariah, kalau bicara syariah itu kalau arti dari kalimat syariah sendiri itu kan awalnya itu adalah jalan ya. Artinya kalau disyariahkan kita berarti jalan menuju Allah. Dan jalan menuju Allah itu bukan hanya semata-mata kita di masjid saja, tetapi kita juga bermasyarakat, juga termasuk bagaimana kita menumbuhkan ekonomi. Di dalam al-iktisad al-islami, dalam literasi ekonomi di Islam sendiri, sebenarnya ekonomi itu apa yang di dalam otak kita? Apakah hanya an-numu
atau kita hanya mendapatkan pendapat penghasilan yang lebih? Tidak. Kan tidak hanya itu aja. Di dalam Islam dijelaskan ada sedekah, ada zakat, ada ta'awun, saling tolong menolong, atau dan lain sebagainya yang diajarkan dalam ekonomi syariat. Itu sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu sangat penting untuk menuju ke syariah tadi, menuju kepada Allah. Artinya kalau kita berdakwah melalui ekonomi penting juga. Wah, betul ya. Banyak toh dari sahabat kita yang seperti Sayyidina Utsman ketika perang Badar berapa ratus miliar yang kalau dirupiahkan sekarang ya dibiayai untuk perang, untuk mensiarkan agama. Sebagai juga bukti. Iya, itu sebagai bukti bahwa sebenarnya dengan trainer itu kita bisa melakukan dakwah itu. Juga misal ketika kita melakukan perniagaan, ada 2,5% yang harus kita zakati. Itu kan bagian dari dakwah juga, bagaimana membersihkan harta, membersihkan apa yang kita makan, kita konsumsi, itu juga bagian dari dakwah. Juga kalau kita melihat dari saling menolong, bahwa di dalam Islam itu khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau kita memiliki ekonomi yang kuat, pasti kan kita berdampak baik untuk masyarakat yang membutuhkan. Kita bisa menolong, bisa mensekolahkan anak-anak Indonesia yang membutuhkan pendidikan. Kita bisa menjadi pola asuh, anak orang tua asuh saat ini, apalagi di masa COVID-19 di Jawa Tengah ada 5.000 sekian loh anak-anak yang menjadi anak yatim piatu. Kalau kita di sisi ekonomi tidak mampu, bagaimana bisa membantu mereka? Membantu mereka seperti itu. Sedangkan artinya apa? Ekonomi ini kita sepadankan, kita gabungkan antara pertumbuhan ekonomi dan Islam sendiri, kita gabungkan bisa, dan itu memang sudah berjalan dengan baik sejak lama. Kemudian mungkin dari sekian banyak pelaku UMKM nih guys, yang telah ikut serta dalam tadi ada fasilitas, pelatihan, seperti itu. Mungkin kiranya usaha apa sih yang panjenengan rekomendasikan? Menurut saya kalau kita melihat Jawa Tengah ya, potensi kita itu banyak. Di luar negeri Indonesia terkenal dengan garmennya, dengan kertasnya. Itu juga ternyata di Jawa Tengah yang banyak tumbuh. Ada Pekalongan, ada sendiri Lasem sendiri, ada batik Lasem, ada batik Juwana, macam-macam. Di setiap kabupaten kita memiliki kekhasan masing-masing. Itu dalam garmen. Itu bisa dikembangkan. Yang kedua, bahan pokok makanan. Singkong itu kalau di Jawa itu bisa bermacam-macam. Jadi produksinya. Kalau kita kenalkan juga is oke kepada masyarakat, pada dunia. Juga tidak lupa bahwa yang lebih penting lagi bagaimana kita menjamin kehalalan yang ada di masyarakat. Karena Jawa Tengah di tahun 2018 kita sudah mendapat penghargaan provinsi bersyariah atau wisata syariah. Wisata itu kan bukan hanya tempatnya saja ya, tetapi juga di situ ada kulinernya. Maka kita dorong, tadi pagi kebetulan saya ketemu dengan Kepala BI Jawa Tengah, kami juga membahas itu. Kita juga butuh RPH, rumah pemotongan hewan yang bersertifikat halal. Dampaknya apa? Kalau teman-teman dari pondok pesantren yang saat ini kita akui bahwa mereka itu paham betul bagaimana menyembelih dengan syariah yang halal, yang bisa dimakan dengan bagus, itu kita dorong. Dan kemarin waktu di Kabupaten Pati ada salah satu santri yang mengajukan izin halal, sertifikat halal dalam bidang makanan, yang mana makanan itu bahannya itu salah satunya adalah dari ayam dan kambing. Itu sulit untuk mendapatkan izin sertifikat halalnya. Saya tanya, kenapa kok nggak bisa mengajukan sertifikat halalnya? Ternyata RPH-nya butuh RPH yang ada label syariatnya, halalnya itu. Nah, ini teman-teman pesantren juga bisa masuk ke situ. Tadi juga saya sampaikan bahwa UKM kita, ekonomi kreatif kita, para santri yang memiliki, ada yang di Kabupaten Cilacap itu mengolah sampah menjadi produk-produk hiasan dan lain sebagainya, itu kita bisa masuk semuanya.
Mungkin ini Gus, menanggapi dunia sekarang ini ya, itu kan kita kenal dengan marketplace Gus. Marketplace itu kan disadari ataupun tidak juga berimbas kepada pasar tradisional. Kiranya nih Gus, untuk ke depan ini kiranya pemerintah itu akan lebih menekankan kepada marketplace atau pasar digital, ataukah lebih menghidupkan lagi pasar tradisional? Ya. Jadi gini, sebuah kemajuan alam itu kan menjadi sunnah ya, menjadi udah tidak bisa kita hindari. Iya, betul. Dengan majunya teknologi ini sebenarnya kalau kita mau positive thinking, ini juga menjadi market bagi kita semua. Tetapi memang peralihan SDM-nya ini yang nanti berjalan semakin ke depan, itu kan beralih. Masa sih sekarang yang muda-muda mungkin saat ini belum memikirkan bagaimana masuk ke pasar. Betul. Karena mereka masih nyantai, belum punya tanggung jawab keluarga. Tapi kalau mereka sekarang nanti kemudian hari sudah menjadi orang tua, sudah memikirkan bagaimana membiayai keluarga, tentu mereka akan masuk ke sana dan akan menggantikan orang tua kita, sehingga pergantian masa itu akan mudah. Juga Jawa Tengah ya, kalau kita melihat Jawa Tengah, kita sendiri sudah dari Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian, Ekonomi Kreatif, dengan Mas Ganjar membuka lapak Ganjar di Instagramnya, memasarkan produk-produk dari masyarakat, kita bantu semuanya. Dan alhamdulillah dengan adanya Masterplace ini, produk kita banyak yang diminta dari luar negeri. Dari luar negeri maksudnya? Banyak di luar negeri, itu sisi plusnya ya. Tetapi tadi disampaikan bahwa dampak terhadap pasar-pasar tradisional tentu ada. Tetapi kita juga mengetahui para pelaku atau para pembeli konsumtif dari barang-barang yang ada di Jawa Tengah belum semuanya juga merambah ke digitalisasi. Marketplace itu. Sehingga masih banyak sebenarnya kita rangkul saja. Selain nanti kita tentu ada perubahan, apalagi dampak dari COVID-19. Yang dampak COVID-19 mereka banyak diminta di rumah saja. Di rumah saja ini ya kan, akhirnya kan muncul. Tidak bisa berlanjut. Ya, yang dulu mungkin itu dikenal di kawasan perkotaan saja, tetapi sekarang kan tidak. Banyak di desa-desa yang saat ini juga melayani online. Lewat mungkin masih manual, lewat WhatsApp, lewat telepon. Itu kan perubahan dari ekonomi yang tradisional menjadi ekonomi digital. Artinya di sekeliling kita kan sudah mulai merambah itu, dan kita nggak boleh ketinggalan. Maka anak-anak kita, para santripreneur atau dari masyarakat yang masih muda-muda, yuk kita bantu orang tua kita. Apa yang bisa kita bantu di rumah kita, misal orang tua kita memiliki dagangan pakaian, memiliki baby shop, kita coba pasarkan. Kita bantu orang tua kita, bagaimana pemotretannya, bagaimana pengiklanannya, dan lain sebagainya. Atau mungkin bisa masuk ke lapaknya Mas Ganjar, dan itu semua gratis untuk layanan masyarakat yang ada di Jawa Tengah, bukan hanya di Jawa Tengah yang masuk. Pemirsa silakan ini loh, kalau ada yang minat bisa dilewatkan ke beliau seperti itu ya. Ini bukan dalam rangka apa-apa, ini memang sebagai bentuk kepedulian. Bagaimana pemerintah sendiri itu sangat peduli terhadap warganya. Sampai sejauh itu ya, karena ini merupakan hal yang baru dan harus disikapi dengan bijak. Dengan bukti apa tadi, kita harus bijak menghadapi bahwasanya dunia itu berubah. Kebutuhan yang tadinya melewati tradisional suatu ketika juga perlu melalui digital, di mana sisi positifnya apa yang kita jual itu bisa merambah ke yang lebih luas. Selain daripada itu, kita juga tidak menghilangkan tradisional, di mana suatu saat pun kita yang sementara ini memang masih nyaman di rumah memakai digital, suatu saat pun akan mengalami hal yang sama, di mana kebutuhan harus didapatkan secara langsung, dan itu tidak bisa dilaksanakan dengan pasar tradisional. Jadi seperti itu. Kemudian ini yang terakhir nih Gus, mungkin menurut panjenengan ini program literasi apa sih yang kiranya itu perlu dimunculkan di lingkungan Sekolah Tinggi Al-Anwar dan juga mungkin Desa Dasun ini? Saya di Desa Dasun itu beberapa kali mampir ya.
juga dari Desa Ndasun sendiri, kalau nggak salah dulu pernah mendapatkan dampingan dari pemerintah provinsi. Jadi Provinsi Jawa Tengah itu memiliki program satu OPD, satu desa dampingan, dan salah satunya ada di Lasem di Desa Dasun. Dulu ada pendampingan bagaimana masyarakat Desa Dasun ini memasarkan produk-produk yang ada di Desa Dasun. Misal dari tambaknya, kita tambaknya, kita kenalkan bagaimana tambak itu pengolahannya dengan digital. Kalau dulu itu manual, yang biasanya satu kotak mungkin bisa diisi 1000, tapi kalau dengan peralatan bisa ditembangkan sampai 2 kali lipatnya. Itu yang perlu dimunculkan dari Dasun. Juga di Desa Dasun ini terkenal dengan urap bandeng merica, guys. Bandeng merica dan urap ini rumput lautnya. Rumput laut. Apa namanya itu? Urap latok. Urap latok. Nah, itu juga bisa kita kenalkan sebenarnya sebagai ciri khas dari Desa Dasun sendiri. Kalau dari Pondok Pesantren Al Anwar 3 atau Stay Al Anwar, yang perlu dikembangkan adalah saat ini bagaimana mewarnai khususnya di kawasan Rembang, yang mana kawasan Rembang ini dalam hal pendidikan alhamdulillah 5 tahun terakhir ini kita maju, mulai dari ada sekarang juga dilirik dari sekolah Undip kalau nggak salah membuka kelas, artinya sekolah-sekolah ini harusnya dari mahasantri Stay Al Anwar yang sudah lama ada di Rembang itu bisa mewarnai dalam literasi keilmuan. Dan saya ucapkan terima kasih apabila KKN selalu ada produk dari masyarakat yang dipasarkan. Tahun yang lalu juga ada beberapa produk dari Kecamatan Pamotan. Ada kemasan yang awalnya hanya konvensional rasa original, lalu dilatih dengan teman-teman KKN mahasantri dari Stay, ada toppingnya, ada BBQ dan lain sebagainya, sehingga bisa dipasarkan semuanya. Juga potensi-potensi yang ada di kawasan Rembang bisa diangkat. Seperti bagaimana mahasantri Stay Al Anwar ini memiliki dampak terhadap lingkungan atau kebersihan lingkungan, yang mana itu juga menjadi kendala bagi Kabupaten Rembang, sampah. Nah, ini juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana jangan buang sampah, penanganan sampah, membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Itu mungkin selain tentu saya nggak ingin bicara dalam hal kajian kitabnya karena di situ sudah berkembang sendiri. Mungkin itu yang perlu dikembangkan. Mungkin ini sekedar mengenalkan, Gus. Ini termasuk beberapa kreasi miniatur, Gus. Miniatur di belakang ini? Iya, ini miniatur yang mana dari sejarah Dasun ini, Gus. Oke. Ini kan mungkin suatu saat pemirsa tahu, ada. Kalau mau pesen, nanti ada kontaknya. Mungkin di kemudian hari ada produksi dari Desa Dasun sendiri, kan alhamdulillah bisa dikembangkan lagi. Mungkin sebelum kami tutup ini, Gus, ada yang perlu disampaikan. Ya, yang perlu saya sampaikan bahwa saya ingin bicara bahwa kita sebagai orang Muslim diajarkan bagaimana kita sufi, menjadi orang yang sufi. Tetapi di sisi lain kita juga harus mengikuti apa yang dilakukan oleh para nabi. Nabi-nabi itu memiliki usaha sendiri. Bahkan Nabi Ibrahim pun mengatakan bahwa sebaik-baiknya makanan itu yang baik adalah dari hasil kerja kita sendiri. Artinya kita harus bergerak menumbuhkan ekonomi, kerakyatan menumbuhkan ekonomi, dan di situ juga unsur dari bagian dakwah kita mengenalkan agama kita. Juga memajukan negara Republik Indonesia. Sehingga ketika masyarakatnya maju, produksinya banyak, insya Allah Indonesia lebih maju lagi. Ya, demikian yang disampaikan oleh beliau, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gus Yasin Maimun. Berakhirlah podcast kita pada sore kali ini. Terima kasih sekali, Gus, atas diskusinya sangat berkesan sekali. Bagaimana kita menjadi santri mestinya berkembang,
mempunyai cita-cita menjadi santripreneur, di mana yang memiliki jiwa wirausaha. Sehingga terjawablah tema kita kali ini, yaitu santri bisa apa, seperti itu. Siap. Demikian, selamat berjumpa kembali dengan kami di podcast Dasun, di channel Desa Dasun. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.